Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks prosedur yang dibawakan oleh saya, Kursalina Simamora, SPD. Nah, jenis-jenis teks prosedur itu dibagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana? Nah, sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana ini memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Jadi, langkah yang dipaparkannya tidak banyak, hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Jadi, kalau dia sudah teks prosedur sederhana, langkah-langkahnya hanya 2 atau 3 langkah saja. Kita lihat di contohnya, di cara membuat telur. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah materialnya. Langkah-langkahnya ada berapa langkah di sini? Langkah yang pertama, langkah yang kedua, dan yang langkah ketiga. Maka teks prosedur dengan judul cara membuat telur ceplok ini kita katakan sebagai teks prosedur sederhana karena langkah-langkahnya tidak banyak, hanya 3 langkah saja. Ada yang dinamakan dengan teks prosedur kompleks. Nah, berbeda dengan teks prosedur sederhana, kalau teks prosedur sederhana tadi hanya 2 atau 3 langkah, sedangkan teks prosedur kompleks ini dia terdiri dari banyak langkah. Dan di dalam langkah tersebut ada lagi sublangkahnya. Nah, sublangkah yang bagaimana ini? Kita lihat di dalam contohnya. Kita lihat di manakah perbedaan antara teks prosedur kompleks tadi dengan prosedur sederhana, yaitu di langkah-langkah yang ini. Di langkah yang pertama, misalnya pertama-tama siapkan panci berukuran besar. Dia memberitahukan ukuran pancinya menyesuaikan botol, katanya. Baru di langkah yang kedua, isi air dalam panci. Itu ada langkah yang pertama. Langkah yang kedua, perkirakan botol bisa tercelup sempurna dan botol tidak menyentuh bagian dasar panci. Nah, di langkah kedua ini ada lagi anaknya, anak langkah-langkahnya. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan sublangkah tadi. Baru di langkah yang ketiga, dia bilang rebus air sampai mendidih. Nah, tidak hanya rebus air mendidih, ada lagi langkah selanjutnya, yaitu masukkan botol bayi ke dalamnya. Nah, sama seperti di langkah yang keempat ini juga, dan yang kelima. Jadi di dalam langkah itu ada lagi langkah-langkah. Jadi makanya dia dikatakan sebagai teks prosedur kompleks. Nah, yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Kalau dia teks prosedur protokol, ini adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Jadi tidak sulit gitu bahasanya. Sudah? Kita lihat di dalam contoh. Kita buat contoh tentang cara membuat nasi goreng seafood. Ini adalah bagian tujuannya, materialnya. Nah, di sini di teks protokol ini, di dalam materialnya juga, dia sudah diberitahunya, misalnya nasi putih, alat dan bahan yang digunakan, nasi putih, cumi, nah, diperjelasnya, cuci dan potong kecil. Udang, cuci dan potong kecil. Sawi, cuci dan potong kecil. Jadi dia di sini sudah jelas dia dibuatnya, sangat mudah dipahami. Jadi kita langsung tahu cumi tadi diapain, udang tadi bentuknya bagaimana dibuat, seperti itu. Dia sesuai dengan protokol, ada aturan yang harus kita ikuti seperti itu. Untuk cabenya kita harus buat potong serong kecil. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita lihat langkah-langkahnya, cara kerjanya itu. Ini pun bahasanya, ingat kalau yang namanya prosedur protokol berarti harus mudah dipahami. Pertama-tama pastikan semua bahan tercuci bersih dan potong kecil. Ini bahasa sederhana. Tumbuk halus semua bumbu.
diperjelasnya lagi, kecuali cabai merah besar, baru dibuat lagi. Panaskan minyak dalam penggorengan. Bahkan di mana kita memanaskan minyak tadi pun harus diperjelasnya lagi, dibuatnya di dalam penggorengan. Baru tumis bumbu. Nah, ada protokol yang harus kita ikuti. Sampai kapan kita tumis bumbunya? Yaitu hingga harum. Lalu masukkan cumi dan udang. Baru langkah selanjutnya aduk rata hingga keduanya matang. Itu lagi protokol selanjutnya, harus matang. Baru disuruh lagi masukkan bahan-bahan yang lainnya. Langkah-langkahnya di sini semua terstruktur, ada protokolnya, ada aturannya, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Ada panduannya. Itulah dia yang disebut dengan teks prosedur protokol. Oke, baiklah, hanya sampai di sinilah penjelasan tentang 3 jenis-jenis teks prosedur. Terima kasih.